Penyakit itu jangan diobatin. Maksudnya jangan diobatin itu gini. Keluhan itu jangan diobatin, karena keluhan itu muncul gara-gara apa? Gara-gara tubuh kekurangan nutrisi. Anda makan begini pagi-pagi, seharian Anda akan happy. Kalau itu saja kalau kita kerjakan setiap hari, Masya Allah, harusnya tidak ada lagi bau mulut, tidak ada lagi karies. Maka sebenarnya banyak banget penyakit yang bisa dihilangkan. Dan keluhan-keluhan badan kita akan hilang. Jadi kalau ada teman kita, atau kita mungkin lagi kurang mood, kurang happy, baperan, ciri-ciri orang baper apa? Gampang left group. Betul lah. Sentil dikit left group. Ini left group. Cetek banget gitu. Imannya kerupuk. Kenapa imannya kerupuk? Karena kebanyakan kerupuk. Mungkin. Ya kerupuk mentah dimakan sama dia, namanya apa? Seblak. Kerupuk jadi. Makanan itu Bapak Ibu sekalian mempengaruhi habit loh. Serius. Ya, makanan seseorang itu mempengaruhi habitnya, kebiasaannya. Ya, maka hati-hati dalam makanan. Ya, kalau sudah moody nggak jelas seperti itu, apa yang harus Anda kerjakan? Sebagai seorang teman dan sahabat yang baik, ajak dia makan rujak. Kenapa rujak? Karena enzim. Ya, ada enzim di sana. Enzim itu salah satu sumber mood yang baik. Ya, atau Anda banyak sebenarnya pilihannya. Ya, buah-buahan seperti itu juga bisa. Ya, apapun itulah. Pokoknya jangan lagi ajak dia makan makanan yang diolah. Jadi kalau teman Anda lagi baper, lagi feeling depressed atau apapun, jangan kasih dia makanan begini. Apa ini? Sayur nangka. Kalau Anda ajak dia makan kayak begini, apa yang akan dia kerjakan habis makan? Tidur. Betul? Kenapa? Ya karena tubuhnya berat untuk mengolah makanan tadi, karena tubuhnya udah enzimnya kurang, ya seperti itulah. Ya tadi feeling depressed. Kemudian sexual dysfunction. Sexual dysfunction ini masalah dari hal seks ya. Laki-lakinya mungkin ada misalkan seperti ejakulasi dini misalkan. Yang perempuannya frigid, susah terangsang. Masalah itu. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara makanan cerai. Bisa loh. Oh iya. Makanan kan saya bilang mempengaruhi habit, mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi mood. Ya, jadi hati-hati dengan makanan. Kemudian sakit kepala yang tidak terjelaskan, tidak jelas sakit, dikit-dikit sakit. Ya, ini tanda ya, tanda beberapa tubuh yang sedang menjerit untuk minta dibersihkan. Ya, nanti bersihkannya gimana kita akan bahas. Kemudian skin problem. Jadi skin problem itu masalah kulit. Ya, jadi bagi teman-teman yang di sini ada seperti alergi atau masalah jerawat, sebenarnya itu bukan masalah di kulitnya. Tapi masalah di mana? Di perutnya. Masalah di pencernaannya. Ya. Dan yang terakhir, masalah di sendi. Ya, masalah di sendi. Nah, itu beberapa tanda. Tanda ini jangan dihilangkan. Artinya jangan dihilangkan dengan apa? Dengan obat. Kalau kita hilangkan dengan obat, muncul masalah baru. Ya. Lagi sakit kepala, apa yang harus Anda kerjakan? Istirahat, minum air putih, ya. Atau mungkin kalau yang bisa makan buah, atau makan kurma, atau makan rimpang-rimpangan kayak begini dalam bentuk, ya Anda mau apa tuh namanya? Mau dikeringkan boleh, tidak dikeringkan boleh. Sebenarnya ada hal yang luar biasa pada tumbuhan Ibu sekalian. Yang ini kalau kita terapkan itu hasilnya luar biasa. Jadi tumbuhan seperti ini Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin kita masih ingat pelajaran kita zaman dulu. Organel sel dalam tumbuhan. Salah satu yang ada pada mereka ini namanya vakuol. Vakuola kalau bahasa kita. Ya, vakuola itu dia lubang lah katakanlah dalam daun, dalam tumbuhan itu yang dia menyalurkan berbagai macam nutrisi, energi segala macam. Jadi dia salah satu lubang untuk menyalurkan nutrisinya tumbuhan. Ya.
Kenapa kita minum infus water itu, atau mungkin apa hikmahnya Nabi kalau membuat infus water menggunakan kurma kering, nggak kurma basah kan? Sebab apa? Kalau kurma kering vakuolnya sudah rusak. Vakuolnya sudah rusak. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia butuh untuk diberikan air lagi untuk membukanya. Ya, itu sebabnya kalau kita kalau kita merendam kurma basah itu harus hati-hati sebab dia bisa fermentasi. Maka lebih disarankan untuk yang kering. Paham ya? Termasuk teman-teman yang kemarin saya baru dapat lagi ilmunya baru, ternyata produk-produk seperti ini kalau teman-teman keringkan, kemudian Anda cemplungin ke air yang kita sebut dengan infus itu lebih baik dia dikeringkan dulu. Ini. Ya. Kenapa dikeringkan? Karena kalau dikeringkan maka vakuolnya rusak. Vakuol rusak, otomatis dia membutuhkan atau dia butuh diperbaiki lagi. Diperbaiki dengan cara apa? Dicemplungin ke air. Gitu loh. Maka dia akan baik lagi. Maka dia mulakan memberikan atau mengeluarkan nutrisinya dia. Makanya ilmu tentang infus water itu sebenarnya ada. Ya. Coba deh kalau teman-teman mau nyoba penelitian atau riset sederhana ala-alanya kita. Coba Anda minum 3 hari air putih aja. Pagi, siang, malam air putih. Terus hari berikutnya atau hari keempat Anda minum air yang direndam sama rimpang kayak begini. Coba lihat hasil reaksi tubuhnya mah. Beda loh. Akan beda. Jadi kalau ada yang bilang kalau saya pribadi ya nggak apa-apa, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ya, maksudnya infus water tuh nggak ada manfaatnya, ya silakan aja. Kalau saya ada manfaatnya karena emang ada dasarnya. Ya, ada dasar bahwa dia memang bisa keluar. Makanya ya itu sebabnya juga kita bisa belajar dari Nabi. Ya, kemarin saya dapat WhatsApp lah gitu kan dari teman. Jadi ada orang bilang gini ke ustadznya. Dia bilang, kan infus water tuh zaman Nabi nggak ada, kata dia gitu. Kata dia begitu. Terus ustadznya bilang, ente aja nggak baca. Air rendaman kurma itu kan infus, ya kan? Udah nggak baca, jahil, nyerang orang lagi. Ya gitulah. Seperti itu. Baik, jadi itu tandanya. Tanda-tanda tubuh kita perlu jadi apa yang kita kerjakan pertama kali kalau sudah muncul tanda-tanda ini? Kurangi makan. Yang pertama kali kurangi makan apa? Semua makanan yang diolah. Semua makanan yang diolah. Contohnya apa? Coba kita lihat apa aja. Ya jadi boleh nggak makan begini? Boleh. Kalau saya sih udah jarang makan. Ya, kalau Anda pengen makan begini ya cari yang tidak banyak santannya. Ya, saya bukan anti nasi Padang ya. Bukan. Tapi kalau saya datang ke rumah makan Padang ya saya akan cari yang tidak ada santannya. Kenapa? Karena santan kalau dipanaskan kan rusak. Ya, kecuali Anda makan begini tapi porsi makan sayurnya sebelum makan ini 2-3 kali lipat dari sini, sehingga Anda nggak sempat makan ini udah penuh dengan sayur. Cara paling mudahnya begitu. Ya, jadi boleh Anda makan, tapi jangan sering-sering ya. Itu yang Anda kurangi ya. Semua yang santan-santanan, apalagi santan dipanaskan, sebaiknya Anda kurangi. Ini santan juga nggak? Santan kan? Diapain? Dipanasin kan? Enak gak? Enak. Makanya di approve sama CNN kan sebagai makanan paling enak di dunia. Betul? Oh iya. Makanan paling enak loh, bukan makanan paling sehat. Kalau makanan paling sehat kan bukan ini kan? Yang apa yang punya Korea itu loh, kimchi itu. Ya, padahal kita punya, Indonesia punya makanan paling sehat di dunia. Namanya apa? Tempe. Tempe. Makan tempe paling baik dengan cara apa? Kalau saya, terserah kalau Anda sih ya. Kalau saya makan tempe itu paling enak mentah. Caranya diapain? Di jus sama kurma. Iya, di jus sama kurma. Saya kemarin sempat ngobrol dengan seorang yang punya restoran. Dia bilang gini sama saya, "Dok, setelah
Saya mendengar penjelasan kajian antum, saya jadi merasa bersalah, dia bilang. Banyak banget produk di restoran saya itu yang sepertinya perlu diperbaiki, direvisi, dia bilang. Alhamdulillah kalau dapat hidayah, saya bilang. Ya. Jadi belum pernah nyobain ya tempe tempe di blender sama kurma. Mana aja lo. Udah pernah saya jelaskan kok di feed. Kan kurma prebiotik, ya kan? Kurma prebiotik, tempe probiotik. Probiotik itu yang difermentasi namanya probiotik. Jadi prebiotik ketemu prebiotik. Itu makanan terbaiknya perut kita. Ya. Makanan terbaiknya perut kita itu ya prebiotik ketemu dengan probiotik. Ya kurma sama tempe. Caranya gimana? Saya ajarin bikin sandwichnya. Sandwich tempe. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Slogan rumah makan Padang. Enak. Nyobain. Mau ketawa. Emang enak. Mau percaya, saya bikinin ya. Wih, ini the best, Pak. Anda makan begini pagi-pagi, seharian Anda akan happy. Serius. Karena sumber mood booster kita tuh adanya di pencernaan. Beli 3 gratis 1. Saya mau nyobain. Antum jangan udah gede badannya. Tuh wajahnya berseri-berseri gitu tuh. Enak. Kombinasi produk lokal sama produk Nabi gitu. Enak. Ya. Tempe ini isinya apa? Kedelai kan? Protein kan? Sebenarnya kalau digoreng protein rusak. Itu teman-teman coba browsing. Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Nah, coba lihat. Jadi tempe itu kalau digoreng sebenarnya sudah banyak hilang nutrisinya. Jadi bagusnya makan tempe apa? Ya mentah. Kayak begini. Ya asal tempenya benar ya. Tempe yang bagus. Saya makan dulu ya. Fase malam. Udah habis belum? Udah habis. Enak. Jangan merasa tersiksa gitu lah makannya. Enak kan? Alhamdulillah. Masih ada, nanti kalau mau bikin sendiri. Nah, jadi tadi kan kita masuk fase malam. Ya, kita akan belajar fase malam. Fase malam tadi fase istirahat. Jadi, teman-teman kalau malam itu kita apa yang kita makan atau kita minum untuk menguatkan fungsi pembersihan di malam hari kan istirahat judulnya kan. Maka yang ada minum di malam-malam itu sebaiknya kalau saya sih menyarankan lebih baik minuman-minuman yang kalorinya rendah. Contohnya apa? Ya kayak begini nih, air jahe, air kunyit, air serai malam. Ya, kasih air panas sedikit, dipotong-potong kecil di slice tipis, tunggu bentar nanti uapnya keluar, minum kasih madu. Itu malam. Sehingga nanti tidurnya kita itu enak badannya. Badannya enak maksudnya tidak terbebani lagi dengan beban nasi goreng. Mari kita lihat nanti pasca kajian ini kira-kira siapa yang masih bertengger di klasemen nasi goreng, mie goreng. Saya kemarin cerita gini, dan ceritanya kan terus saya ulang. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ibrohnya.
Waktu kemarin beberapa waktu lalu istri saya sakit, itu dokter penyakit dalam yang cerita ke saya. Ceritanya apa? Ceritanya banyak calon-calon jemaah haji yang dia batalkan berangkat karena masalah ginjal. Ngantrinya berapa tahun? Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, 10 tahun, seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan lah, maksudnya penyebab paling gampang yang kita bisa telusuri dan coba tebak kira-kira apa? Makan kan? Apalagi kalau bukan makan. Kenapa makanan? Ya karena orang zaman sekarang udah nggak ngerti lagi mana makanan yang sehat, nggak sehat, atau sangat tidak sehat. Dan kata kunci, jadi kalau kita manusia ini, ya, dan ini lagi-lagi saya sampaikan supaya teman-teman tuh yakinlah bahwa ketika Allah menciptakan kita, maka Allah juga menciptakan softwarenya dan hardwarenya. Hardwarenya apa? Ya ini hardwarenya, perangkat kerasnya. Softwarenya apa? Puasa, sedekah, gitu loh. Paham ya? Tidak mungkin Allah tinggalkan kita hidup di dunia ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi Abdullah, untuk menjalankan peran-peran itu kalau nggak ada software dan hardware tadi. Kan gitu. Maka kembalilah ke mereka ini. Ya, kembalilah ke mereka ini. Maka di berbagai tumbuhan-tumbuhan yang atau mungkin sayuran segala macam yang Allah ciptakan sini, itu juga menjadi nanti makanan-makanan kita di surga. Tiba-tiba nanti kan kalau udah masuk surga ya insyaallah, amin. Kita minta jahe sama Allah kan, atau mungkin tiba-tiba disuguhin jahe, kita kaget, kok nggak ada es teler misalkan gitu. Dia di sana nggak ada es teler, ada kan ya jahe. Yang jahe kan salah satu, jadi sebagian dari makanan penghuni atau yang kita makan di bumi ini ada nanti di surga. Maka supaya kita memantaskan diri kita untuk menjadi penghuni surga, latihanlah untuk makan minum penghuni surga. Coba baca di dalam Quran, banyak kok, ada kacang-kacangan, nanti ada madu, ya, ada jahe, ya, ada susu, ya. Susu apa? Ya tahu susu apa nanti di sana. Ya, seperti itu. Latihan. Di surga ada bakso nggak? Ada sih. Pasti ada. Tinggal kita minta sama, kan kita mau apa semua kan, cuma baksonya pasti sehat, non gluten. Mungkin. Ya, baksonya non gluten. Ya, gitu. Nah, itu pas malam. Jadi malam yang kita makan apa, atau mungkin supaya tidak terlalu berat beban pencernaan kita apa? Makalah atau minumlah makanan-makanan atau produk ciptaan Allah yang kalorinya rendah. Contohnya kayak gini. Jahe, atau mungkin Anda minum kencur atau temulawak atau kunyit, gak usah banyak-banyak. Sebelum tidur ya, kasih madu sedikit. Ya madu kalori cuman tidak berat banget kalau kita ngasih nggak terlalu banyak. Ya, atau mungkin air serai kayak begini. Ya. Dipotong-potong, nanti Anda kasih air panas, atau mungkin kayu manis kayak begini, bisa, banyak pilihannya. Jadi sebelum tidur bisa kita jadikan itu rutinitas kita. Kalau memang tetap pengen makan, Bapak Ibu sekalian, maka makan apa? Rulesnya adalah jangan deket-deket dengan waktu tidur mau makannya. Yang dimakan apa? Saya lebih sarankan sayur. Ya. Kok kita nggak ada makannya malam? Nanti kita akan bahas di siangnya, paginya. Ya, sabar dulu. Ya, itu malam. Jadi habis pulang dari sini, teman-teman ngapain? Gak sopan. Di situ saya merasa sedih. Enggak lah. Saya ngomong begini, kira-kira apa ada yang langsung berubah? Belum tentu juga. Iya kan? Berat bagi saya, Dok, meninggalkan nasi putih, gitu kan. Apalagi bakso gitu kan. Udah terlalu lama kami bersama sih. Iya, enggak apa-apa, nikmati saja sampai gula darahnya naik. Ya. Belum selesai kuliah sudah ubanan. Ya. Itu malam. Ya, jadi malam yang dimakan, memang kalau teman-teman pengen makan buah, silakan makan buah. Tapi jangan deket-deket dengan waktu tidur. Ya.
Buah yang dimakan apa kan banyak pilihan ikan, ada kayak jeruk, ada semangka, ya semangka malah justru malah buah yang rendah banget kalorinya. Tapi jangan dekat-dekat dengan waktu tidur. Ya, kenapa? Fungsinya dia nanti untuk persiapan kita pagi hari, karena pagi hari nanti masuk ke fase yang sebelum mungkin yang tadi malam itu fase 1 ya, kemudian masuk pagi itu fase kedua. Ya, beda sama yang di share di IG, cuman itu saya sebutnya fase pertamanya pagi. Nah, sekarang kita ubah aja. Jadi fase yang kedua ini atau fase pagi ini adalah fase buang-buangan. Kan buang-buangan. Nah, ketika pagi buang-buangan, maka jangan bebani dengan beban-beban yang bisa membuat pencernaan kita juga bermasalah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya kalau beliau menganjurkan ya, sebenarnya kalau kita sudah mulai membiasakan ini bagus banget efeknya. Pagi-pagi sarapannya diganti. Ya, nasi uduknya sudah saatnya Anda berpisah dengan dia. Ontongnya juga ya. Ganti dengan apa? Kurma. Ya. Kalau bisa dapat kurma ajwa alhamdulillah, tapi kalau tidak kurma biasa juga nggak apa-apa, makan kurma. Ketemu tempe nggak apa-apa, boleh aja ketemu tempe. Ya, itu pagi-pagi minum air putih. Lapar nggak? Pasti lapar, tenang aja. Ya. Jadi makan, lagi-lagi saya sampaikan teman-teman, kita mulai berpikir makan itu bukan untuk cari kenyang, tapi makan itu untuk menguatkan badan kita untuk bisa beribadah. Itu aja sebenarnya. Kalau kita makan untuk kenyang nanti gemuk nanti ujung-ujungnya. Oke. Itu pagi hari. Jadi pagi-pagi makannya apa? Kalau Anda pengen makan buah, lebih baik makan buah pagi. Di jus atau kalau saya lebih saran dimakan. Kayak kunyah benar-benar, ada kurma boleh, mungkin ada buah-buahan makan sedikit, nggak usah banyak-banyak, sama minum air putih. Terutama ketika pagi hari habis Anda mungkin bersiwak ya, sunnahnya kan begitu. Cerita tentang siwak ini sebenarnya kalau umat Islam menerapkan pola ini Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan ada karies dan penyakit bau mulut di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap habis berwudu. Itu yang pertama. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat, mau sholat. Berapa kali itu? Banyak loh. Ini kalau sholat wajib 5 kali, wudu 5 kali 10, sholat sunnah hampir 30 kali loh. Kita bisa hari itu bisa bersiwak. Kalau itu saja kalau kita kerjakan setiap hari, Masya Allah, harusnya tidak ada lagi bau mulut, tidak ada lagi karies. Karena isi siwak itu sebagian besar sama kayak yang ada di odol. Itu baru siwak. Maka salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, pakai wangi-wangian, itu salah satu dari 5 sunnah, beberapa sunnah kenabian ya. Termasuk berbekam juga sunnah kenabian. Itu pagi. Jadi pagi-pagi besok udah siap berubah sarapannya? Siap. Berat dok, berat. Iya. Kalau ngomongnya begitu terus, kapan mau hidup sehatnya? Kan, itu enggak? Nanti ujung-ujungnya apa, yang perempuan, auzubillah min zalik, mau nikah tiba-tiba PCO, endometriosis segala macam. Serius loh. Apa yang Anda makan sekarang akan menjadi nasib badan kita beberapa tahun ke depan. Ya. Makanya apa ya, kalau saya memang hati-hati banget. Kenapa? Karena saya punya prinsip, saya tidak mau matinya saya menyusahkan keluarga dengan penyakit maksudnya ya. Dan penyakit itu kan muncul gara-gara apa? Salah satunya akibat makanan, minuman yang tidak sehat. Maka hati-hati dengan itu ya. Jadi besok sarapannya apa? Serius ya, Allah saksinya loh. Hah? Baru saja ngomongin, dok makan buah kan mahal. Mahal apa? 10.000 pergi ke pasar dapat buah. Betul nggak? Nggak ada yang mahal. 10.000 dapat nasi uduk. Sekarang gini, kalau teman-teman masih berbinar-binar melihat satu piring nasi uduk, tapi kurang berbinar-binar melihat begini, artinya enzimnya masih kurang. Ya, Anda harus lebih antusias dengan ini. Ya, kenapa? Ada vitaminnya, ada enzimnya, ada mineralnya, dan itu hampir sebagian besar tidak ada lagi di sini gitu loh. Apalagi telur
Telur itu kan apa? Protein kan? Telur itu diceplok, panas nggak? Rusak nggak proteinnya? Rusak. Jadi makan telur bagusnya apa? Ini aliran apa? Mentah semua. Emang iya. Kalau Anda mau sehat, lebih fresh makanan yang kita makan itu lebih bagus. Serius. Buah kayak begini, kalau teman-teman mau nyobain, kalau teman-teman punya ada alat pengukur antioksidan, kalau Anda petik ya dari misalkan dari pohonnya gitu kan, lalu Anda kita cek pakai alat itu masih ada antioksidannya ya. Reduksinya masih kuat. Tapi kalau sudah berlama-lama di luar kayak begini, dia sudah putus dengan maknya dia, tangkai tadi, kita cek pakai kekuatan reduksinya sudah banyak berkurang, bahkan udah positif. Tapi tetap bermanfaat daripada Anda minum jus jeruk dalam kemasan. Tetap bermanfaat. Ya, jadi semakin banyak makanan olahan yang dipanaskan atau mungkin dimasak berulang yang kita kurangi semakin baik. Dan nanti teman-teman lihat, penyakit itu jangan diobatin. Maksud saya jangan diobatin itu gini. Keluhan itu jangan diobatin karena keluhan itu muncul gara-gara apa? Gara-gara tubuh kekurangan nutrisi. Soal itu aja sebenarnya. Jadi yang dikerjakan apa? Benerin isi piring. Ya, benerin isi piring mulai sekarang. Jadi pagi-pagi besok kalau mau nyobain, ya ambil buah, mungkin Anda ambil jeruk atau mungkin semangka atau jambu, makan sebentar. Hidup sehat. Kasih hashtagnya sambil wajahnya sedih. Pakai hashtag yang baru, terlalu berat dok, gitu kan. Paksain lah. Ya, biar apa? Biar ibadahnya lebih baik. Dan kalau semua kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dapat pahala kan? Ya Allah, saya hidup sehat seperti ini dalam rangka menjaga badan saya yang Kau berikan yang sempurna ini ya Allah, dapat pahala. Ya Allah, saya makan, misalkan gini, kita bisa mengambil celah-celah dari ini semua untuk dapatkan pahala. Ya Allah, saya makan jeruk ini supaya nanti malam saya bisa kuat bangun sholat malamnya. Boleh, boleh. Dapat pahala kan? Dapat pahala. Gitu loh. Jadi bagi seorang mukmin itu semuanya korelasikan dengan pahala. Jangan, jadi healthy lifestyle-nya kita itu adalah bentuk peningkatan keimanannya kita. Healthy lifestyle. Ya. Dan itu seringkali saya ulang-ulangi. Nggak ada gunanya kalau pagi-pagi kita sudah sarapan sehat, makan siangnya sehat, tapi ngaji belum, baca juga sehari 1 lembar atau berapa ayat, nggak ada guna juga. Apa hebatnya? Ya. Dan pesannya adalah kesehatan harus membuat kita lebih taat kepada Allah. Dikasih sehat, bangun sholat malam. Dikasih sakit, banyak minta ampun bertobat karena zolim gitu kan. Jadi pagi-pagi itu polanya begitu teman sekalian. Nah baru kita masuk ke siang. Ya. Ini sebenarnya di IG yang saya posting itu masuk ke fase 2, tapi sekarang kita sebutnya fase 3, nggak apa-apalah, itu bahasa saja. Pagi adalah bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Nanti kalau teman-teman mau lihat, caranya gini, nanti di browsing aja. Browsingnya gini, peak concentration of ghrelin, ya, atau ya harus pakai bahasa Inggris karena itu penelitiannya pakai bahasa. Jadi ternyata pagi itu adalah waktu di mana hormon lapar kita lagi rendah. Pagi. Maka pagi sebenarnya tidak perlu banyak-banyak makan. Ya, pagi tidak perlu banyak-banyak makan. Kalau saya menganut seperti itu ya, kalau yang berbeda sih nggak apa-apa, silakan aja. Kalau saya menganut, nanti kapan makannya kita lihat pergerakan hormon tadi, dia ternyata paling tingginya si hormon lapar tadi adalah waktu siang. Nah siang baru kita makan. Ya, makannya bagaimana polanya? Harus dihitung berapa kalori, berapa gram, berapa apa, nggak usah pakai polanya Nabi aja. Sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara gitu aja, simpel. Dan jangan makan sampai kenyang, kan gitu polanya. Jangan makan sampai kenyang. Ini contohnya. Jadi kalau siang-siang apa harus kita kerjakan? Misalkan kita pengen makan, ya udah makan. Apa yang pertama kali kita makan? Al-Quran memerintahkan kita untuk makan pertama kali apa? Buah. Ya, maka siang-siang itu sebelum Anda makan berat, ya, makanlah buah dulu. Berapa banyak? Ya, hitunglah sendiri. Kebutuhan kita kan beda-beda tiap orang. Habis makan buah, makan apa?
Kok susah menjawabnya gitu? Habis makan buah baru makan sayur. Ya, sayurnya dibikin sayur begini nggak? Santan lagi kan? Ya, semakin mentah semakin bagus. Jadi gini, coba ada beberapa jenis sayuran yang mereka ini Bapak Ibu sekalian punya keunggulan-keunggulan, entah itu diolah, dimasak. Nah nih, tomat itu kalau kita masak, kalau kita kayak semacam di steam gitu ya, dia akan tinggi banget likopen atau anti kankernya ketika di steam tuh tomat. Ya, tomat itu lebih baik dimakan sudah di steam ya, dikukus gitu kan. Kemudian eggplant ini terong tuh bagus ya. Dia bisa untuk menetralkan banyak logam-logam berat juga, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian ada lagi namanya sulforapan. Sulforapan ini adalah satu bahan yang Allah ciptakan di dalam produk ciptaannya yang ada pada apa? Nih, brokoli. Ya, yang ini bisa Anda makan mentah atau di steam. Kalau dia mentah atau di steam, maka dia akan mengeluarkan sulforapan. Sulforapan ini kalau dia keluar, maka tubuh akan melakukan proses autodetox. Canggih kan? Jadi saya katakan, benerin aja si piringnya, banyak penyakit yang bisa hilang. Kemudian wortel. Nih. Wortel ini teman-teman sudah banyak yang tahu kan, karoten ya, beta karoten. Dia bagusnya diapain? Di cook, dimasak, di steam. Ya. Jadi jangan dikasih santan. Jadi maksudnya lebih baik di steam ya, atau Anda rebus gitu juga baik. Kemudian paprika. Paprika ini bagusnya dimakan mentah. Ya, dimakan mentah. Kemudian terakhir jamur. Ya, jamur juga salah satu yang Allah ciptakan yang sangat baik untuk mengikat logam-logam berat, di samping jenis bawang-bawangan. Nanti kalau teman-teman bisa bikin sup, jadi pagi-pagi itu misalkan kita boleh nggak bikin variasi makanan, boleh. Jamur itu kalorinya rendah, jadi pagi-pagi Anda bisa bikin sup jamur. Sup jamur nanti isinya apa? Isinya banyak rempah-rempah, jahe, mungkin ada kunyit sebagian, kemudian ada bawang-bawangan. Itu Anda minum airnya pagi-pagi. Jadi tidak terlalu banyak tapi cukup untuk memberikan energi, karena mereka semua banyak mikronutriennya. Ya, pagi-pagi seperti itu. Polanya ya. Kemudian tadi siang kan sayuran tuh. Kita butuh karbo nggak? Butuh. Tapi karbonya saran saya jangan lagi ambil dari nasi putih. Ya, saran saya. Enak banget nih. Gulanya kena nasi, ngapain ya? Diaduk-aduk mas. Kita lihat nanti setelah kajian masih bertahan gak ini. Terus ada yang bilang mubazir dok. Muka-muka rendang udah mulai kelihatan. Karbonya butuh, kita tetap butuh karbo. Ya, saya tidak anti karbo, saya bukan keto juga. Ya, kadang-kadang saya makan nasi tapi nggak banyak. Kalau Anda bisa dapatkan nasi merah, bisa pakai nasi merah. Ya. Terus kalau nggak beras merah atau nasi merah, nasi hitam atau beras hitam juga boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Yang banyaknya apa? Sayurnya sama buahnya. Kenapa? Ini sih kata seorang dokter di Jepang, mungkin teman-teman pernah baca ya. Jadi tubuh manusia itu atau gigi manusia itu lebih tepat untuk tidak terlalu banyak makan daging. Kenapa? Karena taring kita cuma 4. Betul? Kalau taring cuma 4, maka porsi protein hewannya cuma 15%. Sisanya kan gigi seri sama gigi geraham. Betul? Which is gigi seri sama gigi geraham lebih tepatnya digunakan untuk non hewani. Beda dengan, coba kalau teman-teman lihat giginya harimau, kan taring semua tuh. Maka harimau makannya daging. Tapi harimau meskipun makan daging, ada waktu-waktu tertentu dia memakan sejenis rumput, kata guru saya gitu.
ya untuk membersihkan pencernaannya. Ya, jadi ya kecuali gigi kita taring semua sih nggak apa-apa, makanlah daging tiap hari. Nanti kan dia bilang kita kan butuh protein ya. Ini kan protein. Ini protein nggak? Protein, ya. Nggak masalah, boleh aja makan ini. Ya, yang saya maksud itu protein hewani dikurangi. Ya, kalau protein nabati kan banyak. Alpukat juga ada protein. Ya, apa yang terjadi bos kan? Sel kita bisa diperbaiki gen-gen yang rusaknya tadi, ya. Kalau seandainya kita lebih banyak mengkonsumsi beliau-beliau ini nih, sayur ini. Ya, nanti teman-teman coba lihat deh, banyak banget perubahan-perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan dan keluhan-keluhan badan kita akan hilang dengan pola-pola kayak begini. Ya, jadi itu. Jadi protein kita perlu, ya protein tetap kita perlu. Jadi kalau seandainya kita menggunakan konsep-konsep ini dalam kesehatan kita, maka sebenarnya banyak banget penyakit yang bisa dihilangkan.